Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita jadikan pujian ini sebagai sikap doa kita pada hari ini. Bintang petanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus lahir, mari sambutlah Dia. Karena kasih Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena kasih Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Sederhana lebih berharga, yang ku percaya kau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena kasih Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena kasih Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Katakan malam kudus. Malam kudus, bintang petanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena kasih Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena kasih Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena kasih Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena kasih Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Terima kasih Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena kasih Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah
selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal. Baiklah, mari kita memandang ke depan dan meneruskan ibadah kita pada hari ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita pada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bersama-sama, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau meninggikan nama Dia, kita mau menyembah Dia di tempat ini.
segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan termulia. Katakan Hosana, 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 sekali lagi Hosana, 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 sekali lagi Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, dipuji, Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. sekali lagi layak dipuji, Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
jemaat yang kami ada di sini. Semua hati kami akan mengalami hadirat, menerima karunia-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah pimpinlah kami. Biarlah Roh Kudus pimpinlah kami. Tuhan, kami ucap syukur. Dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Merry Christmas, selamat Hari Natal. Dan bagi pihak gereja dan juga keluarga saya ingin mengucapkan selamat Hari Christmas, selamat Hari Natal untuk kita semua. Dan saya berdoa untuk setiap keluarga, setiap jemaat yang kami ada di sini, semua tahun ini kita mengalami hadirat Tuhan, dan tahun yang baru akan lebih lagi mengalami hadirat Tuhan dan kasih karunia. Oke, jadi pagi ini untuk beberapa pengumuman kita harus perhatikan ialah berkenaan dengan minggu depan. Minggu depan itu sudah kita akan masuk tahun yang baru sudah. Jadi hari Sabtu kami ada satu malam pertemuan doa. Pertemuan doa pada jam 10 malam. Ini mungkin bukan satu kebiasaan. Tapi saya nak tolong kita semua, kita mau masuk dalam tahun yang baru ini bersama-sama, Pak. Oke, jadi jam 10 sampai ke 12 lebih, dan kami akan berdoa dan ucap syukur dan masuk dalam satu tahun yang baru ini. Semoga Tuhan akan terus pimpin kami. Oke, itu ialah jam 10 pada hari Sabtu depan. Sabtu ini. Oke, nah kebaktiannya bagi kebaktian BM seperti biasa dalam tahun yang baru. Kebaktian ibadah tahun baru lah. Oke, 10.30 di Dewan Jubilee di sini. Oke, ya. Ada satu pengumuman dari Archbishop yang berkenaan dengan Bishop Yong Ping Zong. Oke, kalau kita mengenal dia dalam pelayanan kami ataupun dalam Tuhan dia telah Bishop Yong Ping Zong telah dipanggil balik ke surga dalam beberapa yang lalu. Oke, jadi mari kita berdoa untuk keluarga mereka, dan kebaktian pengumuman itu akan diadakan pada hari Jumaat, Jumaat di KK jam 10 pagi. Oke, jadi itu ialah pengumuman dari Archbishop lah. Oke, nah yang terakhir di sini saya ingin kita semua untuk berdoa untuk Reverend Hendrik dan juga Aini lah. Oke, sekali lagi saya juga ingin jemputlah Reverend Hendrik sama ini tampil ke pentas di sini. Seperti yang kita telah umumkan, Reverend Hendrik akan diputuskan berpindah ke Tawau Good Tidings, gereja PM juga Good Tidings. Oke, di Tawau lah. Oke, dan dia akan bergerak meninggalkan namun di sinilah pada hari Selasa. Oke, sebab mereka kena berpindah ke KK dan tentunya berpindah ke Tawau dalam jadwal mereka lah. Oke, jadi selepas kebaktian ini doakan dia. Oke, bagilah salam sama dia supaya Tuhan terus akan memberkati dia, dan dia dipindahkan di gereja ini menjadi batin kuasa, jadi satu fasa yang baru dalam hidup dia. Bukan saja batin kuasa untuk gereja, tapi juga ada beberapa pelayanan yang juga dia harus lingkup. Oke, jadi Tuhan akan berat sedikit lah. Oke, pagi ini saya juga ingin jemput Marita mau di belakang sudah. Nah, kamu tampil di sini. Marita ada satu pantun puisi lah untuk kesempatan kita Hendrik dan juga Aini. Oke, masih ada teman. Bak air yang mengalir, alirannya selalu terus. Bak air yang mengalir,
Tiba jua kiranya di muara waktu, perpisahan mengimbau makna 1000 rindu. Pada jejak-jejak yang lalu 1000 liku, berdiri melihat denai-denai kota kenangan, berbunga mesra dalam jambangan ingatan. Barangkali terdengar nanti suara bisikan melankolia, tapi bukan bermaksud kemurungan, hanya mengimbau tegur sapa, senyum tawa, suka duka sepelayanan. Bak air yang mengalir, alirannya selalu terus. Kini tiba waktunya untuk menyusun jemari, membuang segala kerikil bersalut di hati, yang terkilaf dimaafi, yang lebih dibahagi, yang kurang dilengkapi, agar saat perpisahan ini indah, telerai segala durja gundah, tersirna cebisan amarah, terurai segala yang bercanda. Bak air yang mengalir, tiba jua kiranya di muara waktu, pasti tersisa kenangan indah, berhias luka tidak berdarah. Terkadang perpisahan itu membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangat berarti, sehingga kita mampu memaknai dan menghargai setiap detik kebersamaan. Terima kasih untuk pelayanan dan kebersamaan Reverend Hendrik dan juga Mrs. Aini selama berada di tempat ini. Selamat bertugas di tempat baru. May our El Shaddai be your Jehovah Jireh, karena dia adalah Allah Immanuel, Adonai El Elyon. Shalom. Mari jemaat kita sama-sama berdoa untuk Reverend Hendrik dan Mrs. Aini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur karenanya ada hamba-Mu yang datang ke Labuan 7 tahun yang lalu, yaitu Reverend Hendrik dan istri Tuhan, untuk melayani di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengirimkan hamba-Mu yang sangat baik untuk membentuk kami, untuk memimpin kami di tempat ini, yang sentiasa menegur kami segala silap dan salah, bahkan juga mengajar kami dan menguatkan kami sebagai jemaat di sini mengenal arti kematangan di dalam kerohanian kami, Tuhan. Bapa, kami berdoa pada saat ini, biar dimanapun Reverend Hendrik dan istri melayani Tuhan,
tangan Tuhan. Berkati kendaraan yang mereka pakai guna agar mereka selamat sampai ke tempat yang mereka tujui. Kami berdoa juga Tuhan karena di tempat yang baru Reverend Hendrik akan bertugas sebagai padri penguasa Tuhan. Kiranya beban dan tanggung jawab yang digalas akan agak berat. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan kekuatan buat Reverend Hendrik dan istri agar mereka terus kuat di dalam pelayanan. Kami juga berdoa agar di tempat di Good Tidings Church Tuhan akan lebih ramai jemaat juga dibangkitkan dan penuaian. Dan juga kami berdoa agar Reverend Hendrik juga dapat membawa lebih ramai jiwa agar lebih matang dalam kerohanian mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau berikan hikmat dan kesabaran yang tinggi dan juga berikan juga kesehatan yang baik bagi mereka berdua. Berkati juga persekutuan mereka bersama dengan jemaat di Tawau Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kami mewakili jemaat sini pada waktu ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena adanya hamba-Mu seperti Reverend Hendrik yang melayani di tempat ini, yang sentiasa dengan tabah dan kuat untuk terus menegur jemaat, memimpin agar menjadikan kami sebagai pelayan hamba Tuhan yang makin hari semakin lebih baik tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan setiap apa yang telah dilakukan atau diberkati oleh pelayanan Reverend Hendrik tempat ini Tuhan. Berkati Reverend Hendrik dan istri, berkati juga seluruh keluarga mereka yang sentiasa menyokong dan memimpin mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Reverend Hendrik dan istri ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Mari kita bagi syukur kepada Tuhan atas hidup mereka. Thank you. Kami akan teruskan kebaktian ini adalah satu doa syafaat. Jemaat boleh duduk atau berlutut, kita teruskan dengan doa syafaat. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan, hari yang istimewa bagi kami, yaitu di hari kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan sehingga akhir. Kiranya Tuhan terus memberkati agar semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan sempena menyambut hari Christmas ini Tuhan. Jemaat bukan sahaja menyambut dengan sukacita bersama keluarga ataupun meraihkan kegembiraan, tetapi juga mengetahui makna sebenar hari Christmas dan juga makna sebenar kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini Tuhan, biarlah kami semua Tuhan, sempena kelahiran Tuhan Yesus, kami akan terus mendapat sukacita dan damai di dalam kehidupan kami dan juga di dalam kerohanian kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja kami Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati setiap persiapan-persiapan. Kami bersyukur dengan setiap rancangan yang telah dijalankan, baik mini Christmas, caroling, dan juga malam menjelang Christmas. Kami bersyukur karena jika tanpa adanya sokongan dan juga tanpa berkat daripada Tuhan, tidak mungkin kami dapat melakukannya. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, tidak mungkin kami semua dapat melakukannya. Kami bersyukur dan berterima kasih karena adanya padri, pastor dan juga staf-staf gereja yang bertungkus lumus menyediakan segala rancangan, segala persiapan untuk ibadah sempena Christmas. Tuhan, seterusnya kami ingin berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang mengalami kesakitan tubuh badan. Kami berdoa untuk Jose Tuhan yang sekarang berada di hospital. Kami berdoa untuk Cikgu Samson dan Cikgu Sharon, seluruh sekeluarga yang dimana sekarang Tuhan mereka
merasa kesedihan dengan keadaan Jose yang berada di hospital. Tapi kami bersyukur Tuhan karena adanya berkat daripada-Mu Tuhan, kekuatan daripada-Mu Tuhan. Jose semakin baik dan telah dipindahkan ke ward biasa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, terus memberikan berkat, dan campur tangan di dalam rawatan Jose. Berkati dokter dan nurse yang merawat dia Tuhan, agar Jose dapat kembali sembuh dan sehat melayani bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga berikan kekuatan buat Cikgu Samson dan Cikgu Sharon, agar mereka dapat melalui hari-hari mereka dengan baik dan mengandalkan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk penghiburan bagi mereka karena atas apa yang terjadi di dalam keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa bersama mereka, Engkau membimbing mereka. Kami juga berdoa untuk Ruth Raini Hyo Tuhan, yang juga berada di hospital, anak kepada Ibu Hani. Tuhan, kiranya Engkau juga campur tangan dalam apa juga rawatan yang dia jalani, obat-obatan yang dia makan Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Hani yang menjaga di hospital, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi mereka juga Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati Jose dan Ruth Tuhan, untuk kesembuhan yang baik bagi mereka Tuhan. Seterusnya kami ingin berdoa juga, tidak lupa juga Tuhan, berdoa untuk mangsa tanah runtuh di Batanghali Tuhan. Kami berdoa untuk ahli keluarga yang sedang dalam bersedih atas kehilangan orang-orang yang mereka sayang Tuhan. Engkau berikan penghiburan juga buat mereka, berikan kekuatan juga buat mereka sempena hari Christmas Tuhan, agar mereka dapat merasa karena adanya kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami serahkan seluruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk seluruh jemaat, baik yang berada di sini ataupun yang sedang dalam perjalanan balik ke kampung. Tuhan, Kau berkati mereka agar mereka selamat sampai ke destinasi dan kembali ke Labuan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yesaya 9 ayat 1 hingga 7. Yesaya 9 ayat 1 hingga 7. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentera yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menghormati pembacaan Injil. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 46 hingga 55.
Lukas pasal 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira kerana Allah juru selamatku, sebab ia telah memerhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, kerana yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, kerana ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Kristus. Silakan duduk. Sekali lagi, selamat pagi dan selamat hari Natal dan Merry Christmas. Ada orang kata selamat hari Natal kat sini? Oh, ada juga lah. Okey. Saya juga sekali lagi dari pihak keluarga saya ucapkan kepada kita semua selamat hari Natal dan semoga Tuhan memberkati kita semua dalam segala urusan kami dan tahun yang baru ini. Dalam kebiasaan lah kalau kita katakan dalam musim Christmas kita selalu ada buat kirim salam. Bukankah kita ada ambil keluarga, ambil gambar lah, ambil gambar satu keluarga kami sendiri dan kami kasih hiaskan dalam gambar itu selamat hari Natal dan semua ini ayat-ayat firman Tuhan dan kirim kepada semua orang kami kenal sebagai satu salam. Dan bila kita kirim salam ini memang satu boleh katakan kita dapat menerima. Kalau orang kirim salam, ia akan memberi satu perasaan puas lah. Boleh katakan ada sukacita juga lah. Kalau kita menerima salam. Jadi saya ada satu kawan yang selama ini tak boleh katakan berpuluh-puluh tahun lah. Mungkin sudah 20 tahun ini kan sudah mengenal. Dan setiap tahun mereka keluarga dia akan buat satu salam yang sangat menarik punya, sangat kreatif. Jadi dia sama istri, sama 2 anak perempuan dia dan juga 2 ekor anjingnya. Dan mereka akan hiaskan rumah mereka, hiaskan mereka sendiri, pakai pakaian satu tema, termasuk anjing mereka juga ada pakaian. Semua ini mereka ambil satu gambar dan biasanya suami akan memberi satu puisi lah, boleh katakan puisi ataupun pantun lah, satu salam dan dia akan kirim kepada kawan-kawan dia. Dan kami selalu menunggu, tiap-tiap tahun kita menunggu. Sebab bila dia kirim salam ini mereka buat dengan sangat kreatif lah, sangat cantik, sangat kreatif. Jadi kami semua kagum melihat ataupun menerima salam ini. Jadi itulah salam sepatutnya memberi satu boleh katakan keyakinan ke atau kebahagiaan ke, sukacita untuk memberi supaya kita akan didorong lah. Dan bila kita sampai ke Christmas, kita memberi salam, kita juga ingin memberi salam supaya orang kenalan kami, orang jiran-jiran kami akan menerima sukacita. Jadi bila dalam yang terutama boleh katakan kalau kita katakan salam yang pertama lah, Tuhan kirimkan salam ataupun malaikat muncul kepada Maria ini dan juga memberi salam. Salam ini sepatutnya memberi satu sukacita. Tapi kalau kita mengenal salam yang malaikat Gabriel memberi kepada Maria ini salam, ini adalah satu salam yang boleh katakan sangat menakutkan. Walaupun itu berita baik lah, kita sekarang baca itu satu berita baik. Sebab Maria akan melahirkan anak Yesus. Itu satu perkara yang baik, satu berita yang baik. Tapi kalau kita melihat
saya ada khotbah sikit lah. Kalau kita melihat dalam tradisi masa itu kan, itu tradisi menerima salam sebegini ataupun dapat tahu bahwa dia akan hamil sebelum kahwin. Itu ialah satu salam yang sangat menakutkan, terutamanya dalam konteks pada masa itu. Sebab pada masa itu, anak perempuan yang hamil sebelum kahwin kan, itu satu perkara yang sangat dahsyat. Dahsyat sehingga ada juga hukum yang akan menghukumkan mereka. Dan mereka kalau yang berat punya akan melibatkan nyawa. Jadi musim itulah, konteks itu, walaupun satu berita yang baik, tapi itu juga satu berita yang boleh katakan menakutkan lah. Tapi Tuhan dia tinggalkan Maria dan Yusuf begini sahajalah. Jadi dalam masa ke semasa Tuhan juga terus membimbing mereka. Tuhan terus memberi salam, boleh katakan salam kepada mereka untuk mendorong. Jadi dalam message Christmas ataupun salam Christmas ini, apa dorongan yang kita dapat Jadi kita melihat satu salam ataupun satu puisi lah Maria. Maria pada masa itu kan, pada zaman itu Maria hanya boleh katakan bukan boleh katakan lah, dia hanya umur 15-16 tahun saja. Pada zaman itu memanglah tradisi pada anak perempuan kawin awal punya lah. Tapi sekarang saya harap kamu masih di sekolah belajar lah. 16 tahun, 15 tahun tolong ambil PMR. Masih ada PMR kan? Tidak ada PMR sudah. Tapi ada SPM lah, tolong ambil SPM. Oke. Tapi pada zaman itu, ya usia sudah mau kawin. Oke. Jadi, dan bila dia sudah dibagi tahu berita ini, 3 bulan kemudian dia pergi ke rumah anti dia pak. Oke, dan bila dapat Elizabeth dapat tahu bahwa Ibu Maria ini yang ada kandungan Yesus ini ke tempat dia, jadi mereka diberkati. Dan Maria juga memberi berkat, memberi salam. Jadi dalam salam ini, walaupun umurnya hanya 15 tahun. Siapa sini umur 15 tahun? Semuanya ada? Oh adalah. 16 tahun juga adalah. Sebab kadang-kadang kita katakan, umur saya 15 tahun saja, 16 tahun saja, saya tidak kenal Alkitab belum lagi sangat mengenal Tuhan, belum lagi mengenal Tuhan ataupun Allah. Tapi jangan kita pandang rendah kepada diri kami. Sebab bila kita ada karunia Tuhan, bila Tuhan bersertai kami, salam yang dibagi oleh Maria menunjukkan kepercayaan dia ataupun kepercayaan Maria kepada Tuhan. Jadi 3 perkara yang kita boleh belajar. 3 perkara yang dalam salam Maria ini memberi satu dorongan. Dalam message Christmas inilah kita message Christmas ini ataupun message Maria ini, saya harap kita akan memberi kita 3 dorongan dalam musim ini. Jadi bila kita bacakan salam Maria dalam Lukas ini pasal 1 ayat 46 sampai yang ke akhir, ada 3 perkara. Saya harap salam ini memberi dorongan dalam hidup kamu. Saya pada musim ini. Yang pertama itu, dalam salam ini kita dapat mengenal Maria ada satu kepercayaan bahwa karunia Tuhan berada di dalam hidup dia. Di sini katakan perkenaannya, berkat dia lah, keperkenaan dia. Oke, Lukas pasal 1 46 di sini katakan, lalu Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Mu. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karunia Tuhan, dia menerima
karunia Tuhan. The favor of God. Jadi di sini ya turun karena siapa? Di sini mari katakan kepada mereka yang ada kerendahan hati. Kerendahan hati ini bukan katakan status kamu itu rendah atau tidak. Bukan kata kamu status orang kerja atau status orang suruhan. Bukan itu. Kerendahan hati ini lebih kepada attitude lah. Kepada hati yang rendah. Hati yang percaya. Hati yang menaruh keyakinan kepada Tuhan. Jadi bila ada kerendahan hati ini, Tuhan akan curahkan keberkenaan. Ada perkataannya keberkenaan. Berkenanlah, Tuhan akan berkenan dengan hidupmu. The favor of God. The favor ini satu perkara yang sangat penting yang kita mau dan juga inginkan, sebab favor, berkenan ini ialah satu karunia yang sepatutnya kamu tidak ada. Tapi Tuhan kurniakan. The favor. Jadi dalam balasan ini menunjukkan kita bahwa walaupun Maria hanya 15 tahun saja, 16 tahun saja pada masa itu. Tapi dia mengenal bila hati kami ada kerendahan. Hati kami ada keyakinan dalam Tuhan. Tuhan akan berkenan dalam hidup dia. Sama seperti hari ini. Bila kita ada kerendahan hati dalam Tuhan, Tuhan juga akan berkenan dalam hidupmu. Jadi salam pertama, semoga ini akan menghiburkan hati kami. Bila Tuhan berkenan dalam hidup kami, mari kita ada satu hati yang terhiburlah. Oke, yang kedua, dalam balasan Maria ini, dalam ayat yang 49 ke 52, mari saya bacakan inilah. Kerana yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadamu, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun menurut atas orang yang takut akan dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Jadi di sini ya mercy, belas kasihan Tuhan. Di mana belas kasihan Tuhan dalam ayat ke-50 sini, rahmatnya turun menurun. Rahmatnya. Ini dalam bahasa Inggris boleh katakan ialah satu perkara belas kasihan bah. Mercy, belas kasihan. Nah ini ialah satu salah perkataan yang sangat-sangat ada penuh dengan isi, orang katakan. For gravity, ada isi. Kalau kita memahami mercy, belas kasihan ataupun rahmat, kalau kita memahami perkataan ini, kita mau rahmat Tuhan, kita mau belas kasihan. Sebab mercy ini, belas kasihan ini ialah sepatutnya kita akan mengalami sesuatu. Sepatutnya lah disebabkan perbuatan kami ke, sepatutnya kita menerima pada. Sepatutnya kita menerima pada ini. Tapi dalam rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan telah diambil. Saya ada bagi satu contoh lah di kebaktian yang sebelum ini. Sebenarnya dalam 3 minggu yang lalu, selepas itu perayaan Christmas Interchurch kan, malam itu saya bukan dijangkiti apa tuh, dapat tahu lah ada satu mulai sakit di sebelah bawah pinggang sini bah. Okay. Ada sakit. Dan sakit itu bukan hanya sakit sedikit, dia perlahan-lahan, dan selepas itu dia menjadi lebih kerap, selepas itu dia menjadi lebih kuat lagi. Okay. Dan bila saya ada sakit ini, terus saya sudah tahu sebab ini ialah penyakit yang telah relapse pak. Okay, yang pernah terjadi lah. Itu ialah patu di bawah pinggang lah. Okay, saya tidak tahu ada antara kami sini pernahkah alami sakit patu bawah pinggang? Kalau tidak pernah, syukurlah.
Oke, jangan, jangan. Oke, minumlah banyak air sedikit. Janganlah seperti saya. Oke, kalau ada sakit ini, padanya. Oke, boleh katakan pada muka lah. Sebab apa? Sebab dia minum air dengan cukup. Sebab itu, ada penyakit inilah. Jadi malam itu memang sakit. Sakit pun dia tahan. Pada akhirnya kena masuk ke hospital juga. Tapi syukurlah juga lah. Rahmat Tuhan lah. Okay. Dan karunia Tuhan juga lah. Belas kasihan lah. Sakit itu hanya selama 1,5 jam sajalah. 1,5 jam saja. Dia lama lah. Jadi di hospital lebih kurang 2 jam saja. Selepas itu boleh balik. Dan selepas buat semua pemerhatian semua ini ditapati, Wang Ping sudah di atas batu sudah. Semua keluar sudah. Jadi syukurlah. Itu ialah dikatakan belas kasihan, mercy. Okay. Sepatutnya harus menerima pada. Sebab apa? Sebab dia minum air. Cukuplah dia minum air dengan cukupnya lah. Itu harus menerima pada. Tapi kalau kita ada belas kasihan dari Tuhan, Tuhan mengambil semua ini. Jadi dalam salam Maria ini, dia memberi satu pemahaman Tuhan dalam kepada kami. Tuhan yang Maha Kuasa ini penuh dengan rahmat-Nya. Allah yang berkuasa ini penuh dengan belas kasihannya. Jadi salam ini dibagi kepada kita semua. Untuk mengenal Tuhan kami yang penuh dengan belas kasihan. Jadi dalam musim ini, message ini, marilah kita mengambil, menginginkan belas kasihan Tuhan supaya hidup kami terus ada satu keyakinan. Dan yang kedua di sini dikatakan ialah kekuatan. Semoga kekuatan ayat ke-52 ini, 51. Oke, yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang yang congkak hatinya. The strength of the Lord. Ini kekuasaan Tuhan. Ada di perjanjian lama memang ada satu pepatah dari prophet. Prophet itu orang nabi. Ada nabi juga yang pernah katakan, the joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan. Kekuatan kan? Strength. The joy of the Lord is our strength. Jadi, sukacita dari Tuhan. Sukacita itu harus dari Tuhan. Kalau kita hanya melihat sukacita dari segi keduniawi, sukacita ini tidak akan bertahan lama. Kebiasaan kita katakan, wang itu dia penting lah. Wang itu dia dapat membeli kebahagiaan. Benar atau tidak? Boleh katakan benar juga lah. Tapi juga setengah-setengah lah. Sebab wang itu memang ada juga pentingnya. Okay. Boleh wang belikan kebahagiaan ataupun sukacita. Ya memang boleh. Boleh beli sukacita juga. Kalau kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya biarlah. Kalau ada orang beli tiket sama kamu untuk pergi ke Jepun, ada sukacita dari dia. Kalau ada orang belanja kamu, pergi ke Bali ataupun pergi ke negara lain, ada sukacita tidak? Pasti ada sukacita lah, pasti ada bahagia juga lah. Tapi kalau walaupun ia memberi satu sukacita dalam hidup, tapi dia tidak akan tahan. Sebab masalah yang kita hadapi dalam dunia ini bukan hanya masalah keuangan. Masalah yang utama yang kita sekarang mengalami ialah masalah kekosongan dalam hidup. Masalah yang kita tidak ada jawabannya, masalah kesakitan, masalah kesusahan, masalah keluarga. Yang semua mata wang ini dia dapat dibeli. Jadi walaupun dia benar, mata wang dapat membeli ataupun memberi kita sukacita, tapi itu bukan jalan penyelesaian yang sepenuhnya. Sebab dalam hidup kita mengalami berbagai masalah yang sangat
Nah, yang lebih terutamanya ialah kekosongan dalam hidup. Masalah-masalah yang tidak dapat dijawab atau dibeli dengan mata uang. Jadi sukacita itu harus dari Tuhan. Bagaimana kita dapat mengharungi dalam hidup? Ialah dengan kekuatan Tuhan. Dari mana kekuatan Tuhan? Sukacita dari Tuhan. Bila kita melihat atau meletakkan harapan kami melihat kepada Tuhan, dan sukacita itu akan menjadi kekuatan dalam hidupmu dan saya. Jadi dalam message Christmas atau salam Christmas ini, sukacita ini sudah tiba. Dia telah tiba hari ini dalam hatimu dan saya. Bila kita terus melihat kepada Tuhan, bila kita dikuatkan. Yang ketiga ialah bila salam Maria ini, dia memberi satu salam menunjukkan bahwa Tuhan masih berkenan, masih peduli dalam hidupmu. Ayat ke-53 sampai ke-55 di sini saya bacakan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hambanya kerana ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Di sini dia mengenal hidup kami. Dia mengenal dan dia peduli. Maria, walaupun sekali lagi 15 tahun awal usianya, tapi sebab kepercayaannya dalam Tuhan yang sangat kuat ini, dia percaya bahwa Tuhan peduli dalam hidupnya. Kalau Tuhan dia peduli dalam hidupnya, dalam 9 bulan yang dia hamil ini, pasti ada banyak komplain. Kalau saya khotbah dalam bahasa Inggris kebaktian kemarin, sebenarnya berita Maria ini yang akan hamil bayi Yesus ini sebenarnya bukan membawa berita yang sangat baik, tetapi dia membawa satu berita yang sangat membimbangkan. Sampai saat tahap yang boleh katakan danger itu danger ialah bahaya yang akan membahayakan keluarga mereka, hidup mereka. Sebab apa? Sebab dia hamil Yesus ini dipanggil sebagai raja yang baru yang bertentangan dengan Roma. Jadi dengan itu Raja Herod juga mengutuskan untuk membunuhkan semua anak-anak. Jadi kamu boleh lihat perasaan ataupun situasi yang dia mengalami. Bukan satu situasi yang seperti kamu dan saya katakan, wah kita ada hamil sudah, wah kita menunggu 9 bulan kita menunggu dengan anak, dan dia lahir semuanya, oke, tidak. Tapi Maria melalui satu situasi yang berlainan, senantiasa dalam hidupnya ada threatening itu apa sudah? Ancaman dari Herod. Jadi, tapi walaupun begini, sebabkan kerendahan hatinya, disebabkan dia percaya dalam Allah, dia percaya Tuhan peduli dalam hidup ini. Jadi kalau kita ada kerendahan hati hari ini, kalau kita ada keyakinan pada hari ini, kalau kita ada kepercayaan dalam Tuhan hari ini, kita boleh percaya bahwa Tuhan peduli dalam hidup kami hari ini. Itulah salam dari Maria. Nah, saya harap salam ini akan memberi kita dorongan, keyakinan dalam hidup kami masuk satu tahun baru, dan percaya bahwa Tuhan peduli dalam hidup kami. Dia akan tinggalkan kita semua, dia akan kuatkan kami supaya dalam tahun yang baru di sini, kita
akan dikuatkan dalam Tuhan, dan juga kita akan dihiburkanlah. Supaya sebab Tuhan berkenan dalam hidup kamu dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur. Dan kami mengenal bahwa Tuhan, kamu Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, pagi ini kita mau mengenal dan juga mengikuti dan belajar dari salam Maria ini. Biar hidup kami juga mempamerkan kepercayaan seperti Maria. Kita tanpa mempamerkan kepercayaan yang Maria ada dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur bila tahun yang baru ini hidup kami terus mengalami hadir-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sebagai respon kita. Di tengah gelora gelombang yang melanda, dunia penuh liku-liku cobaan ini. Bencana terjadi di mana-mana, manusia selalu mengadu kekuatannya. Yang telah membawa sukacita, Yesus hadir untuk kita. Mari bersama rayakan kedatangannya. Yesus, Sang Juru Selamat manusia, datang untuk hapus dosa manusia yang percaya padanya. Di tengah gelora gelombang yang
Ucapkan selamat hari Natal. Ucapkan selamat hari Natal. Ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal. Ucapkan selamat hari Natal. Ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Sekali lagi ucapkan. Mari jemaat kita bersalam bersama-sama. Ucapkan Selamat hari Natal. Bersalam-salaman di sebelah Anda, katakan selamat hari Natal. Hatiku sekali lagi ku ucapkan. Ucapkan selamat hari Natal. Ucapkan